memang bekerja di penyelenggara ini akan banyak tekanan, terutama tekanan politik, ya macam-macam tekanan masyarakat, demo dan sebagainya. Nah, kita harus bisa bekerja di bawah tekanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu semuanya, senang sekali bisa bertemu kembali dalam podcast Bawaslu Kaltim. Kali ini bersama saya Siti Khadijah, kita bakalan ngobrol asik dan tentunya juga edukatif dan informatif seputar pemilihan umum dan juga demokrasi. Sahabat Bawaslu, spesial banget dalam episode kali ini kita kedatangan narasumber salah seorang pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, dan bukan hanya itu, beliau merupakan satu-satunya pimpinan perempuan di Bawaslu Republik Indonesia saat ini ya Bu ya. Luar biasa sekali, langsung saja tanpa berlama-lama kita ucapkan selamat datang kepada Ibu Ratna Dewi Petalolo. Terima kasih juga sudah mengundang ya. Iya. Selamat datang Ibu di podcast Bawaslu Kaltim. Ibu jauh-jauh dari Jakarta hadir di sini bersama kita. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih manggilnya siapa nih, Mbak Siti atau? Saya biasanya disapa Khadijah. Oh, Khadijah, Mbak Khadijah ya. Iya Bu. Senang sekali Bu ya, akhirnya bisa duduk bertatap muka langsung dan kemudian kita ngobrol bareng di podcast Fondasi ini, podcast Negeri Demokrasi, merupakan salah satu program humas dari Bawaslu Kaltim seperti itu. Namanya keren banget ya. Fondasi Podcast Negeri Demokrasi. Iya. Ini Bu kan ini sebelumnya pernah kunjungan ke Kaltim juga ya Bu ya? Iya betul. Sebenarnya kesan pertama tentang Kalimantan Timur itu apa sih Bu? Ya, setiap kunjungan pasti meninggalkan kesan ya. Bagi saya setiap berkunjung ke daerah, pertama yang harus saya pastikan seluruh jajaran penyelenggara tingkat daerah itu sehat, ya, dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Lingkungan kerjanya menyenangkan sehingga kerja-kerja itu bisa dilaksanakan sebagaimana yang diperintahkan ya oleh undang-undang ataupun yang diinstruksikan oleh kami dari Bawaslu RI. Nah, kesan saya pertama ketika tiba di Provinsi Kalimantan Timur ini, ya kunjungan saya pertama seingat saya itu di Kota Balikpapan ya, cukup baik ya pada teman-teman. Di tengah keterbatasan sarana pendukung waktu itu seingat saya ketersediaan sekretariat juga belum terlalu memadai, tapi bisa melaksanakan tugas-tugas persiapan pelaksanaan pemilu dengan cukup baik. Seperti itu ya. Nah, sahabat Bawaslu, seperti yang saya sempat sebut di awal ya, jadi beliau ini merupakan satu-satunya pimpinan perempuan seperti di Bawaslu RI saat ini. Jadi sebenarnya kita bakalan ngobrol banyak nih soal pengalaman Ibu dalam masa kepemimpinannya seperti itu. Nah, berikutnya sebenarnya bagaimana sih Bu, boleh diceritakan nggak pengalaman selama tentunya di Bawaslu RI itu kan dalam jajaran 5 pimpinan Bu tidak ada perbedaan ya. Maksudnya Ibu sebagai satu-satunya pimpinan perempuan itu ada nggak Bu yang bisa di-sharingkan ke teman-teman sahabat Bawaslu seperti itu? Kehadiran perempuan dalam kuota yang minimal tentu tidak boleh dipandang hanya sebagai pelengkap. Artinya tidak sekedar memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan keterwakilan perempuan di mana saja ya. Kita bicarakan soal perempuan ini bukan hanya di Bawaslu, KPU. Karena memang selama ini kita melihat keterwakilan perempuan itu masih sangat minim. Jadi ketika kita bisa masuk pada satu lembaga termasuk di Bawaslu, kehadiran kita juga harus menjadi sosok yang menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh lembaga. Sehingga keberadaan perempuan itu menjadi diperhitungkanlah bahwa setiap keputusan yang diambil itu juga lahir dari ide, gagasan, pemikiran perempuan. Jadi itulah yang saya lakukan sebagai satu dari 5 anggota Bawaslu yang harus saya tunjukkan melalui kerja-kerja yang profesional, ya. Kemudian memberikan contoh teladan yang baik kepada lingkungan kerja baik yang ada di Jakarta juga tentu terutama
untuk teman-teman yang berada di provinsi dan juga kabupaten kota. Nah, sehingga ke depan ini akan menjadi pertimbangan bahwa keberlangsungan dari Bawaslu ke depan itu ditentukan dengan bagaimana Bawaslu saat ini. Nah, kita lihat prestasi Bawaslu di periode 2017-2022 mencapai kualitas yang sudah lebih baik ya, baik dari sisi program kerja, kemudian juga kerja-kerja penanganan pelanggaran, pengawasan, penyelesaian sengketa, dan juga tentu dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi proses pemilu. Nah, saya kira ini akan menjadi legacy yang tercatat oleh sejarah yang di dalamnya ada perempuan yang tidak bisa kita nafikan bahwa itu juga menjadi penentu kualitas dari proses pemilu tahun 2019 dan juga pemilihan tahun 2018 dan 2020 yang mana pertama kali dilaksanakan di Indonesia pemilihan serentak 2019 dan juga pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Nah, itu yang saya tanamkan kepada teman-teman perempuan sebagai pengawas pemilu di daerah, bahwa kehadiran perempuan tidak sebagai pelengkap, tapi dia penentu lahirnya kebijakan yang berdampak pada peningkatan kualitas pemilu. Oh, seperti itu. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa ternyata perlu kita pahami kehadiran perempuan itu bukan sebagai pelengkap, tapi juga menentukan arah kebijakan. Penentu, iya. Sebagai penentu, iya. Seperti itu. Jadi itulah mengapa urgensi keterlibatan perempuan. Betul. Itu, ya. Makanya perempuan itu ketika dia hadir menjadi bagian dari aktivitas ya di ruang-ruang publik ya, dia harus bisa bertindak profesional ya, kemudian tidak pernah berhenti meningkatkan kapasitas ya, mengikuti perkembangan, terutama kalau kita di Bawaslu yang paling penting mengikuti perkembangan regulasi ya yang sering mengalami perubahan, kemudian memahami bagaimana perkembangan politik di Indonesia. Karena itu akan menjadi pengetahuan yang berpengaruh ketika kita mengambil kebijakan-kebijakan penting untuk memperbaiki kondisi demokrasi kita ke depan. Kita harus melek ya, harus melek Betul. dengan regulasi, Iya. kemudian juga dengan situasi politik terkini. Betul. Gitu. Jadi Iya. kita menjadi modal bagi kita perempuan. Betul. Ya. Iya. Seperti itu. Ini Bu, menarik tadi soal partisipasi gitu ya. Jadi sebenarnya partisipasi ini kan kita ketahui bukan hanya soal menyalurkan hak pilih begitu, tetapi juga sebenarnya partisipasi itu terlibat dalam proses penyelenggaraan itu sendiri. Betul. Saat ini Bawaslu Republik Indonesia ya dalam masa saat ini pasca pelaksanaan pilkada juga sekarang sedang ini ya Bu ya mengadakan kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif SKPP. Nah, kira-kira apa Bu yang boleh diceritakan ke teman-teman sahabat Bawaslu ini tentang SKPP ini? Ya, kualitas pemilu itu kan ditentukan oleh dua indikator ya, kualitas proses dan hasil. Nah, proses itu diharapkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa proses pemilu itu tidak ada pelanggaran, tidak ada kecurangan, tidak ada politik uang, tidak ada politisasi sara, tidak ada intimidasi ya, tidak ada penggunaan kekuasaan untuk memaksakan orang untuk menggunakan hak pilihnya. Sehingga dari proses yang lahir dengan baik ini akan melahirkan hasil pemilu yang berkualitas. Kualitas itu kan diukur seberapa kuat kepedulian pemimpin yang lahir dari proses itu, keberpihakannya kepada rakyat. Artinya kalau kita sebut dia pemimpin yang amanah. Nah, kalau kita hanya sekedar berpartisipasi datang ke TPS menggunakan hak pilih, sekalipun kita tidak melakukan pelanggaran, tapi ternyata di luar itu banyak yang melakukan pelanggaran dan kita tidak peduli, sesungguhnya suara yang kita salurkan secara baik itu akan terkontaminasi dengan suara-suara lain yang dilahirkan dari proses yang curang. Makanya
kita harus peduli terhadap proses, bukan hanya peduli kepada diri kita sendiri. Sekarang betul, kita sudah harus peduli kepada lingkungan kita. Jadi memperbaiki negara ini tidak hanya cukup memperbaiki kualitas diri kita saja, tapi juga harus memperbaiki kualitas orang lain, terutama kualitas dia ketika akan menggunakan hak pilihnya. Nah, sehingga perlu kita melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang tugasnya nanti melakukan sosialisasi, mengajak teman-temannya, keluarganya untuk peduli pada proses pemilu, karena proses yang baik akan menghasilkan output yang baik. Proses yang jelek pasti akan menghasilkan hasil yang jelek. Ya kalau masuknya sampah, hasilnya sampah. Tapi kalau yang masuk itu adalah kualitas terbaik, ya sejak awal sudah dikasih pendidikan yang baik, ya prosesnya dijaga, kualitas prosesnya dirawat, maka hasilnya pasti akan baik. Makanya SKPP menjadi salah satu strategi unggulan kita, bagaimana mencetak pengawas partisipatif yang memiliki kualifikasi sebagai pengawas. Makanya mereka harus diberi pendidikan, pengetahuan tentang demokrasi, pengetahuan tentang pemilu, pengetahuan tentang pengawasan, pengetahuan tentang pelaporan, agar mereka nanti punya pengetahuan melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan partisipatif. Setelah itu nanti ketika mereka berperan, apa yang harus mereka lakukan? Yaitu bagaimana mereka melaporkan kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Itulah partisipasi yang kita harapkan. Kalau seluruh masyarakat kita ini nanti sudah berperan aktif, ya berarti pintu-pintu untuk melakukan kecurangan udah banyak yang ditutup nih. Karena mereka sudah tidak bisa dijadikan objek pelanggaran, karena mereka sekarang sudah menjadi subjek, pelaku pengawasan yang tidak mau dilibatkan sebagai bagian dari pelanggaran itu sendiri. Maka hasil yang diharapkan nanti di mana pemilihan yang ideal itu, pemilihan yang berkualitas itu, saya untuk bisa kita wujudkan bersama. Iya. Sekali. Jadi ya sahabat Bawaslu, sekarang ini kita ada program SKPP dari Bawaslu Republik Indonesia dan digelar di berbagai daerah di Indonesia. 100 titik di seluruh provinsi. Di seluruh provinsi. Betul. Kemudian kita lanjut ngobrol-ngobrolnya ini sepanjang pengalaman Ibu, kita kembali ke soal pengalaman Ibu selama menjabat gitu Bu ya. Kan ini sudah banyak kunjungan ke berbagai daerah. Kira-kira ada cerita yang berkesan nggak, atau cerita yang lucu mungkin kunjungan Ibu ke satu daerah seperti itu yang berkesan? Ceritain ke teman-teman sahabat Bawaslu. Apa ya? Bagi saya semua daerah punya kesan, karena ya setiap daerah kan menyimpan ceritanya sendiri-sendiri. Iya, betul. Sehingga datang ke daerah bagi saya itu akan menjadi catatan di dalam perjalanan hidup saya, ya kan? Kalau kesan khusus sih, saya sepertinya semuanya mencatatnya semua punya kesan khusus. Saya dengar-dengar katanya Ibu suka daerah-daerah yang ada pantainya ya? Benar nggak sih Bu? Mitos atau fakta ya? Semua saya suka, yang ada gunungnya, yang ada sungainya, yang ada dan saya paling suka tuh kalau datang ke daerah mencoba makanan khasnya. Oh, makanan khasnya. Iya. Kalau di Kaltim, ini sudah nyicip apa aja? Kemarin, tadi saya baru nyicip soto Banjar. Oh, soto Banjar. Belum dikasih cicip yang lainnya. Oh iya, habis ini mungkin. Iya. Oke, jadi sebenarnya setiap daerah itu keberagaman di masing-masing daerah Betul. memiliki kesan-kesan tersendiri. Iya. Lanjut nih Bu, sebenarnya tadi kan kita bahas soal wewenang-wewenang Bawaslu seperti Bu ya, pengawasan, penindakan pelanggaran, sengketa juga. Nah kebetulan ini Ibu posisinya sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran. Sebenarnya apa yang menarik dan kenapa kita harus aware, harus peduli gitu Bu sama proses penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum ini? Ya, kalau kita mengamati perkembangan demokrasi di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, cara berpikir pembentuk Undang-Undang Dasar kita ini kan mengalami pergeseran.
mereka mencoba mengkonstruksikan bahwa pemilu itu tidak sekedar lagi bersifat prosedural. Asas langsung umum bebas rahasia itu tidak hanya dimaknai bahwa setiap orang yang punya hak untuk memilih harus diberi kesempatan untuk memilih, tidak bisa diwakilkan dan harus bersifat rahasia. Tapi tidak cukup hanya itu. Karena kalau kita lihat rumusan pasal 22E ayat 1 bahwa asas pemilu itu sekarang mengarah kepada bagaimana pemilu itu melahirkan pemilu yang jujur, pemilu yang adil. Artinya pemilu yang ditegakkan ya secara substansi harus dipastikan tidak ada pelanggaran. Nah, salah satu juga indikator penting untuk mengukur kualitas pemilu itu adalah bagaimana proses penegakan hukum itu dilakukan. Nah, konstruksi norma Undang-Undang 7 dan juga maupun Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan itu kan sudah mengatur siapa yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, bagaimana tata cara melakukan penegakan hukum itu sendiri, dan apa sanksi yang akan diberikan. Nah, satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum pemilu, baik itu tindak pidana pemilihan, administrasi pemilu ataupun pemilihan, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya, itu adalah Bawaslu. Pintu masuknya semuanya dari Bawaslu, baik itu RI, provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai di tingkat kecamatan, desa kelurahan, dan juga di PTPS, tentu dengan batasan-batasan kewenangan yang sudah diberikan oleh undang-undang. Misalnya penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan, batasan kewenangannya itu sampai di kabupaten kota. Kalau administrasi bisa diproses sampai di tingkat kecamatan. Tapi untuk pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan wasif, kewenangannya hanya ada di provinsi. Nah, itu batasan-batasan kewenangan yang tidak bisa dilampaui ya oleh kita penyelenggara. Nah, kemudian di dalam undang-undang pemilu maupun pemilihan ini diatur batas waktu penanganannya. Kenapa ada pembatasan waktu? Karena pemilu ini kan berbatas waktu ya. Artinya ada tahapan awal, ada tahapan akhir. Sehingga waktu ini akan memberikan kepastian status. Karena di dalam proses penanganan pelanggaran itu, baik itu tindak pidana maupun administrasi, ada sanksi yang berkonsekuensi terhadap status. Baik itu status pemilih ataupun status sebagai calon, ya. Yang tadinya misalnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, atau yang tadinya tidak memenuhi syarat setelah dirasukan proses penanganan menjadi memenuhi syarat. Nah, sehingga itu batas waktunya harus jelas. Karena ini dia akan berhadapan dengan proses kontestasi. Sehingga proses penanganan pelanggaran itu tidak boleh mengurangi sedikit pun hak konstitusi, baik itu pemilih maupun yang akan dipilih, ya. Dan harus memberikan kepastian kalau memang ada pelanggaran harus dikenakan sanksi, ya, apakah dia sanksi tindak pidana pemilihan ataupun sanksi administrasi atau sanksi kode etik atau sanksi terhadap hukum lainnya, ya. Dan sanksinya itu jelas di dalam undang-undang, sanksi diskualifikasi, ya, atau sanksi hukuman penjara atau denda. Nah, pengaturan-pengaturan di dalam undang-undang ini menjadi kewajiban kita untuk menegakkan, ya. Nah, memang masih mendapatkan beberapa hambatan untuk mencapai kualitas penanganan pelanggaran. Misalnya tindak pidana pemilihan, ternyata di dalam undang-undang itu juga memberikan kewenangan kepada kepolisian dan kejaksaan, yang kita kenal dengan sentra gakumdu. Nah, dalam prakteknya ternyata banyak kasus yang dibahas bersama dengan polisi jaksa ini yang kemudian tidak bisa dilanjutkan ke proses penyidikan karena ada perbedaan persepsi. Memang undang-undang kita ini ada beberapa normanya ini multitafsir, ya. Artinya tafsirnya masih bisa kita lakukan secara luas sehingga ada perbedaan penafsiran. Misalnya pasal 71 ya Undang-Undang Pemilihan ada norma yang mengatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Nah, definisi menguntungkan merugikan ini kan luas. Apakah dia menguntungkan dan merugikan itu terkait dengan hasil? Ya, kalau itu terkait dengan hasil kan sulit kita buktikan karena hasil itu tidak menjadi kewenangan Bawaslu.
Hasil itu pemeriksaannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, menguntungkan dan merugikan ini definisinya apa? Di dalam undang-undang tidak jelas. Nah, akhirnya kita biasanya menafsir berbeda-beda, tergantung perbuatan yang dilakukan. Kalau misalnya membuat kebijakan, misalnya pemerintah bupati, gubernur membuat kebijakan tentang misalnya kegiatan pembukaan objek pariwisata yang kemudian ternyata mengikut sertakan calon, diperkenalkanlah di forum ini bahwa ini adalah calon yang kemudian cocok untuk melanjutkan, ya seperti semacam mengkampanyekan lah, ya, atau tindakan-tindakan lain, misalnya ada kepala desa yang membuat kebijakan tidak boleh melakukan kegiatan kampanye, ya, dan lain-lain sebagainya di tempat tapi khusus kepada peserta tertentu. Nah, ini bisa kita definisikan tindakan menguntungkan atau merugikan. Atau ada kepala desa yang menyediakan alat transportasi untuk mengangkat memobilisasi pemilih ke tempat kampanye untuk pasangan calon tertentu. Nah, ini bisa juga kita definisikan sebagai tindakan menguntungkan. Tapi seringkali kita berbeda pendapat tentang hal ini. Nah, itu kadang yang kemudian membuat beberapa kasus tidak bisa diproses. Itu merupakan satu tantangan tersendiri. Betul. Panjang Ibu ceritakan soal proses penanganan pelanggaran, ternyata proses penanganan pelanggaran itu merupakan satu rangkaian kegiatan yang sebenarnya membutuhkan proses kinerja yang betul-betul ini, ya, apalagi tadi kan ada soal kita terbatas waktu demi mewujudkan kepastian hukum, kepastian soal penegakan hukum itu sendiri, hukum pemilu khususnya dalam hal ini, itu membutuhkan kinerja yang luar biasa, ya Bu, ya. Dimana itu akan bersinggungan dengan hak orang tadi yang sempat disinggung, hak calonnya seperti itu, hak pemilihnya seperti itu. Jadi ini merupakan kinerja yang luar biasa, dan maka dari itu, ya Bu, ya, kalau kita kaitkan tadi dengan pengawasan partisipatif terkait pelaksanaan tugas ini tuh merupakan tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya, jadi pengawasan itu bisa dilakukan oleh setiap orang, siapa saja, tapi penegakan hukum hanya bisa dilakukan oleh Bawaslu. Nah, itu yang tidak bisa diambil alih oleh masyarakat, karena kewenangan itu jelas dalam undang-undang. Dan prinsip dasar yang kita pegang di dalam melakukan penanganan pelanggaran itu bahwa tidak boleh ada kesalahan, karena menghukum orang yang tidak bersalah itu adalah pelanggaran berat, ya. Nah, sehingga tindakan hati-hati, cermat itu harus dimiliki oleh mereka yang diberi tugas untuk melakukan penanganan pelanggaran. Nah, sehingga mereka betul-betul harus bisa melakukan tugas ini dengan batasan waktu yang terbatas, dengan waktu yang sangat terbatas. Makanya di dalam setiap proses seleksi, ya, kan ada namanya tes psikologi, ya. Itu salah satunya itu adalah diuji bagaimana kekuatan kita bertahan bekerja di bawah tekanan. Nah, tekanan itu kan tekanan waktu. Makanya hanya orang yang lulus tes psikologi itulah yang bisa menjadi penyelenggara, karena memang bekerja di penyelenggara ini akan banyak tekanan, terutama tekanan waktu, tekanan politik, ya, macam-macam tekanan masyarakat, demo dan sebagainya. Nah, kita harus bisa bekerja di bawah tekanan itu. Nah, sehingga memang profesionalitas, ya, itu menjadi salah satu hal yang penting untuk penegak hukum. Kunci, ya, Bu, iya. dalam penegakan hukum. Iya. Luar biasa, Bu, soal penanganan pelanggaran. Pembahasan jadi agak berat, ya, Bu, ya, soal penanganan pelanggaran. Kayak hukum banget gitu, Bu. Iya, benar. Jadi itu tadi, ya, soal penanganan pelanggaran. Jadi sahabat Bawaslu, kita beralih ke obrolan lainnya, Bu, soal kemarin kan kita melaksanakan proses pemilihan kepala daerah serentak dalam situasi pandemi, dalam situasi tahapan sedang berlangsung, tiba-tiba wabah pandemi itu datang begitu, Bu, dan ini jadi PR besar, ya, Bu, ya, terutama kita selaku penyelenggara seperti itu. Nah, kemarin sempat ada kabar, Bu, bahwa Ibu sempat ini, ya, Bu, ya, terjangkit COVID-19 juga, ya, Bu, ya. Alumni nih. Iya, alumni COVID. Alumni pertama. Pasca dicabut PSBB kan, ya, saya merencanakan untuk kembali ke Jakarta melaksanakan tugas.
Karena sebelumnya saya tertahan di kampung ya, nggak bisa kembali karena lockdown di Jakarta. Iya, di Palu. Nah, ketika akan kembali, kewajiban melakukan pemeriksaan swab, ya, ternyata dinyatakan positif. Tapi dalam status OTG, orang tanpa gejala. Ya, iya, karena pada waktu itu memang tingkat kekhawatiran publik masih sangat tinggi dan pengetahuan tentang COVID-19 masih sangat terbatas. Sehingga itu kemudian menciptakan sebuah suasana yang kurang menyenangkan dan mengenakan untuk Bawaslu. Saya menjalani isolasi kurang lebih 10 hari sampai sembuh, dinyatakan negatif, dan kemudian bisa kembali ke Jakarta dan melakukan aktivitas. Nah, tidak mudah memang kita melaksanakan penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi COVID-19 karena tuntutan keselamatan kemanusiaan harus berbarengan sejalan dengan tuntutan penegakan kedaulatan rakyat. Nah, makanya penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi kata kunci keberhasilan pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Tapi memang sayangnya tidak didukung dengan regulasi yang memadai untuk mengatur bagaimana berpemilu atau melaksanakan pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Karena undang-undang pemilihan kita kan tidak mengalami perubahan. Satu-satunya cara untuk menyalurkan hak pilih adalah datang ke TPS secara langsung. Tidak ada penggunaan media lain. Tidak bisa by phone, tidak bisa lewat pos, tidak ada yang namanya kotak suara keliling, ya. Tidak bisa kita menyalurkan hak pilih dari rumah. Semua harus ke TPS. Dan di TPS itu menjadi tempat yang berpotensi untuk terjangkit karena ada aktivitas kerumunan di sana. Bertemunya orang secara fisik. Makanya dilakukanlah pembatasan. Tapi sebenarnya pembatasan ini juga bisa mengurangi partisipasi. Partisipasi yang saya maksud adalah partisipasi memastikan proses itu betul-betul dilaksanakan taat hukum dan taat asas. Karena setelah pemberian suara kan dilarang dilakukan dilakukan kerumunan. Sementara kerumunan adalah bahagian yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran. Artinya banyak orang melihat proses, maka kecurangan itu masih bisa diminimalisir. Tapi kalau semua orang tidak bisa melihat proses karena takut keterjangkitan dari COVID, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan atau kesengajaan untuk melakukan kesalahan terhadap kemurnian suara rakyat, baik dalam proses penghitungan maupun proses pencatatan. Nah, inilah fungsi-fungsi pengawasan yang harus dimaksimalkan. Nah, dan juga kepentingan kita melahirkan yang namanya kader-kader pengawasan tadi. Mereka bisa hadir menggantikan posisi masyarakat secara luas untuk bisa memantau pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan di tengah pandemi COVID-19. Apalagi kita sekarang kan belum tahu ya Bu ya kapan situasi COVID akan berakhir. Iya, betul. Kita dituntut untuk secara ketat menerapkan protokol kesehatan, bahkan kemarin sekalipun kerja-kerja kita sudah bisa kita pastikan untuk menerapkan protokol kesehatan, tapi sebenarnya tetap saja ya Bu ya ada resiko bangkit seperti itu. Jadi menjadi satu tantangan tersendiri ya Bu ya. Di satu sisi kita harus mengedepankan soal keselamatan ya Bu ya, di mana penyakit COVID ini juga bisa berbahaya terhadap menimbulkan korban jiwa seperti itu. Tapi di sisi lain juga tadi kita harus mengutamakan proses penegakan kedaulatan rakyat seperti amanat konstitusi. Jadi sebenarnya luar biasa ya Bu ya. Ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya. Kalau pemilu tidak dilaksanakan, proses pergantian kepemimpinan akan tersendat. Kalau pemilihan dilaksanakan, potensi keterjangkitan itu ada. Makanya dua-duanya harus diminimalisir. Luar biasa ya Bu, berarti kerja-kerja penyelenggaraan dan juga pengawasan yang sudah dilakukan oleh KPU dan juga tentunya bersama Bawaslu dan semua pihak terkait yang terlibat secara langsung untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada 2020 menjadi pelajaran dan catatan tersendiri ya Bu ya dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia. Tercatat dalam sejarah kita mengadakan pilkada dalam situasi pandemi seperti itu. Baik Bu, ini kita tadi soalnya sudah ngobrol panjang lebar ya dari pengalaman Ibu bahkan sampai ke pengalaman pelaksanaan pilkada dalam situasi pandemi. Sebenarnya
dalam kesempatan ini kita mau dengar Ibu mungkin ada pesan dan juga ajakan kepada teman-teman sahabat Bawaslu semuanya yang menyaksikan video ini spesial dari Ibu Ratna Dewi Pitaloka. Silakan Ibu. Pemilu dan pemilihan ini kan hak istimewa ya. Hanya kita dapatkan di setiap periode yang sudah diatur dalam konstitusi kita, 5 tahun sekali. Ini 2024 kita akan berpemilu dan berpemilihan secara serentak di tahun yang sama. Saya kira sekalipun nanti beban ini menjadi berat, tapi tanggung jawab kita tidak bisa kita lepaskan. Karena apapun sistemnya, ya, apapun kebijakan pelaksanaan pemilu itu, yang tidak boleh bergeser adalah soal komitmen kita bahwa sebagai pemilik kedaulatan rakyat, kita akan menyalurkan aspirasi kita, hak pilih kita itu secara cerdas, secara berkualitas, dengan penuh tanggung jawab, sehingga nanti setiap suara yang kita berikan akan mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk membangun negara kita ini ke depan menjadi lebih baik. Karena satu suara kita akan menentukan pemimpin yang kita pilih itu betul-betul pemimpin yang amanah, yang peduli pada kepentingan rakyatnya, yang nanti selama 5 tahun dia akan sibuk memikirkan rakyatnya, tidak memikirkan kelompoknya atau yang lainnya. Dia akan sibuk memikirkan bagaimana angka kemiskinan saya ini bisa saya atasi, angka buta huruf akan bisa teratasi, tidak boleh ada masyarakat yang atau rakyat yang lapar, tidak boleh ada yang tidak bisa sekolah hanya karena soal biaya sekolah yang mahal, ya. Intinya masyarakat harus bahagia, ya. Kalau masyarakat itu bahagia, maka dia akan menyerahkan semua urusan itu kepada negara, karena dia percaya negara, pemimpinnya itu akan selalu memberikan kebaikan buat dia. Makanya kalau impian kita ke sana, itu hanya bisa kita lakukan kalau kita bisa memanfaatkan momen pemilu dan pemilihan sebagai bagian dari penegakan kedaulatan rakyat itu dengan baik, dengan berkualitas, dengan penuh tanggung jawab. Itu. Luar biasa sekali ya, sahabat-sahabat, tadi kita sudah mendengarkan pesan dari Ibu Ratna Dewi Pitaloka. Yeah. Jadi sebenarnya masih pengen ngobrol lebih banyak lagi sama Ibu, tapi ya kita terbatas oleh waktu. Betul. Ibu ya, dalam kesempatan yang spesial sekali pada hari ini bisa bertatap langsung dengan Ibu. Sekali lagi kami dari Bawaslu Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih yang sama-sama. Sukses ya. Ini tayang pertama ya. Iya, terima kasih Sukses banyak sudah ya. hadir, Ya. kemudian sudah berkenan berbagi bersama kita semua. Udah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, baik dari sosok kepemimpinan Ibu sebagai salah seorang pimpinan di Bawaslu Republik Indonesia, dan juga tentunya wawasan dan berbagai informasi seputar pemilihan umum dan demokrasi di negara kita ya, Bu ya. Semoga ini bukan perjumpaan yang terakhir ya Bu ya. Insya Allah. Kita bisa satu lagi baik di Jakarta maupun di berbagai daerah, ataupun balik lagi Ibu ke Kaltim. Mudah-mudahan masih kangen ya Bu ya balik lagi ke sini. Insya Allah. Semoga Ibu sehat-sehat Amin, selalu, amin. dan selalu semangat menjalankan tugas dan menginspirasi banyak perempuan Indonesia. Amin. Oke, segitu dulu sahabat Bawaslu, terima kasih sudah menyaksikan. Demikian bincang-bincang kita bersama Ibu Ratna Dewi Pitaloka pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Demikian salam dari Bumi Etang Kalimantan Timur. Salam awas dan sampai jumpa.